Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar ya bersama Pak Gepri. Yang insya Allah hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, fokus lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang atau berdiskusi tentang benda padat. Masih ingatkah wujud benda? Salah satunya antara lain adalah benda padat. Banyak sekali contoh benda padat di sekitarmu. Apa saja contohnya? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, ada batu. Batu ini termasuk benda padat. Yang kedua, pensil. Yang ketiga adalah kursi. Jadi teman-teman bisa melihat benda-benda padat di sekitar kalian dan masih banyak lagi, dan bukan ketiga benda tersebut saja, dan masih banyak lagi. Ketiga benda tersebut merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau tidak tahu, yuk mari kita cari tahu sifat-sifat benda padat tersebut atau benda padat lainnya. Nah, pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Lihat di sekitarmu, apakah ada benda padat? Pasti ada ya benda padat. Kedua, coba kalian tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Cara mengetahuinya, kalian lihat dan pegang benda padat tersebut. Kamu dapat menyebutkan sifat benda tersebut. Nanti kalian tulis terlebih dahulu ya di halaman 81. Kemudian, mari kita buktikan apakah perkiraanmu benar dengan percobaan yang kita akan lakukan. Tadi kamu sudah memperkirakan, dan sekarang kita akan mencoba apakah benar perkiraanmu benar. Mari kita coba. Percobaan ini bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui sifat benda padat. Nah, yang pertama, kalian kumpulkan 4 benda padat yang mudah ditemukan di sekitarmu. Misalkan penghapus, kemudian penggaris, batu, pulpen, dan lain-lain yang ada di sekitar kalian. Pasti banyak sekali benda padat di sekitar kalian. Yang kedua, siapkan alat dan bahan, yaitu ember, gelas, kantong plastik. Jadi kalian siapkan ya untuk melakukan pembuktian apakah pengamatanmu sama seperti percobaan ini. Nah, kita buktikan ya. Nah, langkah-langkah percobaannya ada yang tahu nggak? Jika kalian tidak tahu dan belum tahu, mari Pak Gepri jelaskan ya, biar kalian paham. Fokus ya mendengarkan. Karena materi ini sangat penting sekali buat kalian. Jadi fokus ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama,
ketika kalian sudah menyiapkan barang-barang atau benda-benda padat, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember satu persatu. Misalkan pensil ataupun apapun benda yang kalian pegang yang sudah disiapkan. Misalkan pensil dimasukkan ke dalam ember. Kalian amati ukurannya apakah berubah, kemudian bentuknya berubah enggak. Nah, setelah itu masukkan ke dalam gelas. Sama seperti tadi, dilihat ukurannya berubah atau tidak. Kemudian bentuknya berubah atau tidak. Setelah itu, terakhir ke dalam kantong plastik. Sama seperti benda-benda lainnya, langkah-langkahnya sama ya, sampai selesai. Nah, yang kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel yang telah disediakan. Coba lihat tabel halaman 82 dan contoh dari Bapak ya. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan tabelnya. Coba hasil percobaanmu ditulis di tabel tersebut ya. Nah, tadi Bapak akan jelaskan dulu. Misalkan nomor 1 pensil. Tadi hasil percobaannya bentuknya berubah sesuai tempat gak? Kalau tidak, berarti kalian kali. Nah, kemudian yang kedua, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah enggak? Bentuknya tetap ya, tidak ada yang berubah. Berarti kalau benar percobaannya berarti checklist. Yang selanjutnya, apakah benda tersebut dapat digenggam atau dipegang? Kalau bisa dipegang atau digenggam, berarti kalian checklist. Nah, yang terakhir, tidak dapat digenggam. Apakah benda tersebut tidak dapat digenggam? Kalau tidak, berarti kali. Nah, untuk selanjutnya, benda-benda yang lainnya kalian tulis, misalkan pensil ataupun penghapus ataupun apa yang kalian pegang ataupun yang kalian sudah siapkan ditulis dan dilanjut seperti tadi ya. Misalkan bentuknya berubah sesuai tempat tidak, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, atau dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Nah, kalian pilih ya. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Nah, dapat menyimpulkan tidak? Pasti bisa ya. Kalau belum bisa, mari sama-sama menyebutkannya. Benda padat mempunyai sifat apa saja tadi yang sudah dicobakan dan dilihat oleh kalian? Yang pertama apa? Ukurannya tetap, walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, bentuknya tetap. Betul nggak? Betul, bentuknya tetap ya, walaupun tempatnya berubah. Yang ketiga, apa? Dapat dipegang atau digenggam. Paham ya? Setelah kalian melakukan percobaan, jadi kalian bisa menyebutkan benda padat ataupun sifat-sifat benda tersebut. Kita lanjut ya. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan percobaanmu? Jika sama, nanti isi di halaman 83 ya. Kalian bandingkan apakah sama. Kalau sama, kalian tulis ya di halaman 83. Selanjutnya,
Ayo berlatih, sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Ada yang tahukah? Ada yang tahu nggak? Jika tidak ada, mari kita sama-sama sebutkan. Yang jawab benar, bagus. Alat ukur untuk mengukur jarak bisa menggunakan alat ukur jarak manual maupun digital. Ayo berlatih. Nah, coba kita berlatih ya. Ini ada sebuah cerita. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapakah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ini ada gambar. Gambar rumah Dayu ke sekolah. Kemudian jarak sekolah ke pasar. Sudah ada ya, sudah jelas ya. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Artinya, lihat gambar 6 km ditambah 7 km sama dengan berapa? 6 tambah 7 sama dengan 13 km. Karena kan ditanyakan jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Paham ya sampai sini? Insya Allah paham ya. Kalau nggak paham nanti jangan malu untuk bertanya ya ke bapak gurunya. Bagaimana jika 6 km ditambah 7.000 meter? Sama dengan berapa kilometer? Nah, sebelumnya ingat 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Maka jika kebalikannya 1000 meter, maka 1 kilometer. Karena naik tangga 3 yang kemarin dibahas ya, tangga satuan atau yang pernah kalian pelajari. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000 atau angka nolnya hilang 3. Karena 1000 nolnya 3, hilang 3 jadi 1 kilometer. Mari kita coba kerjakan 6 km ditambah 7.000 meter. Berapa kilometer? Kita coba ya. Karena ditanyakan kilometer. Jadi apapun yang kilometer berarti jangan dirubah. Karena ditanyakannya kilometer. Kita coba ya, 6 km ditambah 7.000 meter sama dengan titik kilometer. 6 km ditambah 7 km sama dengan, nah, kenapa jadi 7 km? Karena tadi nolnya hilang 3 karena dibagi 1000. Jadi 7 km. Kalau sudah sama kilometer, jadi bisa dijumlahkan. 6 tambah 7 sama dengan 13 km. Jadi 6 km ditambah 7.000 meter adalah 13 km. Pinter, bisa ya? Insya Allah bisa. Kemudian, misalkan ada soal jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 200 meter. Berapakah jarak yang ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Kita jawab ya. Kita sama-sama bahas bareng-bareng.
Karena jarak Siti dari rumah ke sekolah 3 kali jarak pasar, berarti tinggal dikalikan saja. 3 kali 200. 3 kali 200 ya. 3 kali 200 sama dengan 600 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 600 meter. Mari kita coba berlatih halaman 84 ya. Selesaikan soal di bawah ini. Nah, ingat-ingat, ini ada ilmu baru. Jika kalian menemukan pertanyaan tentang, yang pertama sisa, yang kedua perbedaan dan selisih, artinya soal tersebut adalah soal pengurangan. Jadi kalian kalau menemukan pertanyaan tentang sisa, perbedaan, dan selisih, artinya itu soal pengurangan, jadi dikurangi. Mari kita coba ya mengerjakan nomor 1 dan kita lihat. Nah, ini soal yang pertama. Udin dan Benny akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh sebesar 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Benny baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir? Nah, kita coba lihat pertanyaannya. Diulangi. Berapa meter sisa? Tuh, sisa di garis bawah ya, sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir. Artinya soal ini berbentuk pengurangan. Kalau pengurangan berarti yang besar dikurangi yang kecil. Kita coba jawab. 300 meter kan yang paling besar dikurangi 200 meter. 300 meter dikurangi 200 meter sama dengan berapa? Ada yang tahu? Betul sekali, 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Benny ke garis akhir adalah 150 meter. Kita lanjut ya. Apakah kalian paham dan mengerti? Jika paham, lanjut soal nomor 2 ya, sampai nomor 5 di halaman 86. Yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke wali kelasnya ya, ke wali kelas masing-masing. Mau ke Pak Gepri maupun ke Pak Robi. Kita lanjut ya. Apakah suara musik termasuk benda? Ada yang tahu? Benar, tentu. Bukan ya anak-anak, karena suara musik tidak memiliki massa atau ruang, volume. Karena kan ciri-ciri benda itu adalah memiliki massa dan ruang, volume. Kalau musik tidak memiliki massa ataupun ruang, jadi bukan dikatakan benda. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik. Apakah kalian tahu lagunya? Jika tidak, mari kita menyanyikan bersama. Dengarkan dulu, lalu menyanyikannya ya. Jadi dengarkan dulu lagunya. Nanti yang kedua kalian ikutin ya lagunya, supaya kalian tahu lagu dengan judul barisan musik. Pasti kalian belum tahu ya. Makanya ayo kita sama-sama bernyanyi. Dimulai ya. 1, 2, 3. Seruling mengalun dan genderang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya
sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendera bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Ikutin lagunya. Dan tadi kalian sudah mendengarkannya, sekarang kita bernyanyi. 1, 2, 3. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendera bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan barisan musik. Apakah kalian senang? Mudah-mudahan senang ya sudah mendengarkan lagu barisan musik. Oke, anak-anak sudah bisa menyanyikan lagu barisan musik? Kalau belum bisa, terus ya, terus berlatih dan mendengarkan lagunya. Nanti juga kalian pasti bisa ya. Lagu ini diciptakan oleh Ateh Mahmud ya. Ingat-ingat ya, siapa penciptanya lagu barisan musik? Betul sekali, penciptanya adalah Ateh Mahmud. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan pernah lupa untuk terus belajar ya. Dan bersemangat agar cita-cita kalian tercapai. Jika ingin cita-cita kalian tercapai, maka kita harus tetap belajar. Dan baru
usaha. Mungkin segitu saja pembelajaran hari ini. Nanti untuk tugasnya nanti diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Tunggu ya di Google Classroom, nanti dikirim oleh Pak Robi maupun oleh Pak Gepri. Sekian dan terima kasih. Semangat anak-anak. Bapak tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.